Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Killing Kimia Lingkungan. Hari ini kita akan membahas di KD 3.9, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Ya, sekarang kita lihat materi kita. Pergeseran kesetimbangan. Ya, kita lihat di sini ini peta konsepnya. Di sini bisa kita lihat adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu di sini ada 4. Suhu, tekanan, volume, kemudian konsentrasi. Ya, sekarang kita lihat langsung saja faktor yang pertama yaitu pengaruh perubahan konsentrasi. Ya, untuk pengaruh konsentrasi di sini ada hubungan aksi dan nanti ada di sini kemudian hasilnya, reaksinya. Untuk di sini yang perlu kalian pahami ya, contoh di sini. Kalau seandainya kita tambahkan konsentrasi N2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Ya, ini sebelah kiri, ini kanan. Kalau seandainya kita tambahkan yang di sebelah kanan, maka kesetimbangan kita akan bergeser ke arah kiri. Jadi konsentrasi N2, NH3 ditambah, maka kesetimbangannya bergeser ke kiri. Ya. Kemudian jika seandainya kita ambil atau kita kurangi konsentrasi N2, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah dia sendiri. Jadi jika dia ditambah, maka dia ke arah lawannya. Jika dia dikurangi, maka konsentrasinya tetap ke arah dia. Jadi di sini coba lihat, jika konsentrasi gas N2 ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, yang berakibat konsentrasi gas hidrogen berkurang dan konsentrasi amoniaknya yang bertambah. Ya, ini hidrogen, yang ini amonia. Jadi itu untuk konsentrasi. Jika dia ditambah, maka dia ditambah di kiri, maka dia akan ke kanan. Ditambah di kanan, maka kesetimbangan ke kiri. Dikurangi di kiri, kesetimbangan ke arah kiri. Dikurangi di kanan, maka kesetimbangan ke arah kanan. Itu untuk konsentrasi. Kemudian yang B, pengaruh tekanan dan volume. Ya, kenapa ini yang kedua ini langsung aja? Karena dia ini berbanding terbalik, ada saling hubungan. Ya, untuk konsep ini, yang kedua ini tekanan volume, yang perlu kita perhatikan di sini adalah jumlah dari koefisien atau molnya, total molnya. Mana dia? Ini angka yang ada di depan ini. Ini 1, ini 3. Kalau tidak tertulis berarti 1. Ya, ini 1, ini 1. Jadi sekarang kita lihat, yang pada reaksi ini 1 tambah 3 berarti ini 4. Yang di produknya di sini berarti 2. Berarti di sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat. Kenaikan tekanan menyebabkan reaksi bergeser ke arah total mol gas yang kecil. Berarti jika tekanan dinaikkan, maka dia bergeser ke total mol yang kecil. Oke, sekarang kita lihat. Kalau seandainya tekanan dinaikkan, maka sekarang kesetimbangan kemana? Ke arah koefisien atau mol yang kecil. Berarti ke arah kanan. Kalau tekanan diperkecil, berarti ke arah mana dia? Ke arah yang besar, berarti ke kiri. Ya, itu untuk tekanan. Ingat, tekanan berbanding terbalik dengan jumlah mol. Tapi kalau untuk volume, ya itu berbanding lurus dengan mol. Nah, sekarang lihat, volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah mol yang kecil. Volume diperbesar berarti ya bergeser ke jumlah mol yang besar. Sekarang kita lihat. Sekarang soalnya volume diperbesar, berarti kemana? Ke arah kiri. Karena apa? Koefisien atau jumlah mol yang besar itu di kiri. Sekarang volume diperkecil, kemanakah bergeser? Ke arah kanan. Kenapa? Karena jumlah koefisien yang kecil itu adalah di sebelah kanan. Ingat, berbanding terbalik untuk tekanan, berbanding lurus untuk volume. Kemudian yang C, ya, pengaruh perubahan suhu. Pengaruh perubahan suhu, suatu reaksi setimbang akan menyebabkan terjadinya perubahan harga tetapan kesetimbangan. Jadi ya, dari yang 3 tadi berarti ada konsentrasi, kemudian ada tekanan, ada volume. Ya, mereka hanya menggeser arah kesetimbangan, tetapi dia tidak menyebabkan terjadinya perubahan harga tekanan kesetimbangan atau K-nya. Yang menyebabkan perubahan harga tetapan kesetimbangan itu hanya pada pengaruh suhu saja. Coba lihat, pada reaksi eksoterm nilai Kc turun dengan bertambahnya T atau suhu,
Sedangkan pada reaksi endoterem, nilai Kc-nya atau ketetapan kesetimbangannya naik dengan bertambahnya suhu. Ya. Kemudian untuk pengaruh suhu, jika seandainya delta H-nya positif itu reaksinya endo. Kalau seandainya delta H-nya negatif maka itu reaksinya eksoterem. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Di sini negatif. Maka ini kita bisa tentukan tadi kan di sini berarti ekso. Berarti di sebelah sini dia endo. Ya. Maka kalau seandainya dia suhu dinaikkan kemana dia? Ke arah endoterem, berarti kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Ya, kalau suhu diturunkan kemana dia? Ke arah eksoterem, berarti kesetimbangan ya bergeser ke arah kanan. Ya, ini kiri, ini dia kanan. Oke, kalau seandainya untuk pengaruh suhu yang perlu kita cek dulu delta H-nya. Negatif berarti dia ekso di sini. Berarti di sebelah kirinya berarti endo. Ya, coba lihat. Nah, kemudian kalau di sini, ini kita lihat delta H-nya positif. Berarti di sini yang sebelah kanannya endo, sebelah kirinya berarti ekso. Kalau suhu dinaikkan kemana dia? Berarti ke arah endo. Endo berada di sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau suhu diturunkan kemana? Ke arah ekso. Ekso berada di sebelah mana? Sebelah kiri. Oke. Ya, itu untuk penjelasan pengaruh suhu dengan pergeseran kesetimbangan. Nah, sekarang kita lihat penerapan kesetimbangan dalam industri. 1. Pembuatan amonia. Ya, namanya yaitu proses Haber-Bosch. Kemudian kedua yaitu pembuatan asam sulfat, namanya yaitu H2SO4. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, contoh dari penerapan pergeseran kesetimbangan. Sekarang contoh kita buat di sini 2, ini kita buat ini D. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini koefisiennya 2, di sini 1, maka ini jumlahnya 3. Sekarang ini di sini 2. Nah, sekarang yang kita tanya yaitu tentang pengaruh dengan tekanan. Jika seandainya tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan bergeser kemana? Tentukan dulu, ini kiri, ini kanan. Maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ingat, tekanan berbanding terbalik dengan jumlah mol. Kalau volume diperbesar kemana dia? Berarti ke arah kiri, karena volume berbanding lurus dengan jumlah mol. Oke, untuk berikutnya, masalah konsentrasi. Jika konsentrasi A ditambah, maka kemana? Kesetimbangan ke arah kanan. Jika konsentrasi D ditambah, kemana? Berarti bergeser ke arah kiri. Oke. Konsentrasi B dikurangi, berarti konsentrasi B-nya kurang, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Sekarang untuk suhu, jika delta H-nya ini negatif, maka sekarang kita lihat ini jadinya adalah reaksi ekso. Sekarang di sebelah kiri reaksinya endo. Suhu ditambah atau diperbesar berarti ke arah endo. Suhu dikurangi ke arah ekso. Oke, sekian materi kita untuk pergeseran kesetimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.